sejauh mana batasan kelanjutan keputusan PHK? Maksudnya keputusan PHK yang PHI-nya ingkrah, gitu ya, yang jadi sebab kehilangan penghasilan pekerja ini dituntut ke jalur perdata karena alasan PHK, perusahaan palsu atau mengada-ada. Keputusan kelanjutan putusan PHK PHK ingkrah. Oke, jadi ada putusan PHK yang sudah ingkrah, kemudian itu dituntut ke jalur perdata. Maksudnya si pekerjanya yang nuntut perusahaan. Jadi mungkin kayaknya ini dalam kasus ini si proses peradilannya udah selesai dan karyawan menang nih ceritanya. Ya, di PHI kemudian sudah ingkrah, terus dia tuntut ke jalur perdata minta ganti rugi. Alasannya karena alasan PHK-nya palsu atau mengada-ngada. Kalau alasan palsu atau mengada-ngada ini ya Bapak Ibu, larinya sebenarnya kan bukan ke perdata, itu kan pidana. Ya. Apakah mau diarahkan pada pemalsuan, penipuan, dan sebagainya. Ya, jadi larinya ke pidana. Nah, kalau dia langsung ke perdata, saya nggak tahu ya, teman-teman di advokat biasanya memiliki cara pandang berbeda-beda, tapi mereka pasti semua masing-masing punya dasar. Kalau dalam pandangan saya, sesederhana yang saya lihat, kelihatannya kalau langsung ke perdata dari PHI mungkin nggak semudah itu. Ini masih kasus yang sama yang sama tadi, yang berkali-kali tadi, Pak. Oke lah. Jadi ceritanya karyawan menang. Iya. Kemudian si karyawan ini nggak minta dipekerjakan kembali berarti ini. Iya. Berarti dia dibayar nih. Bayar. Misalkan dibayar pesangonnya 100 juta. Terus si karyawan nggak puas dengan 100 juta tadi, meskipun itu udah maksimal menurut perundangan ketenagakerjaan. Nah, dia nuntut ke perdata minta ganti rugi, tambahan karena kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dan mungkin ini nilainya nggak ada batasnya ini. Mungkin arahnya mau diarahkan kepada kerugian imaterial nih, ya kan? Kemudian alasan dipakai, alasan PHK-nya dari perusahaan itu palsu atau mengada-ngada. Ini yang perlu berhati-hati supaya gugatan yang diajukan ke perdata tadi itu bisa efektif. Karena kalau sesederhana yang tadi yang ditanyakan ini, saya kok melihatnya kayaknya nggak cukup kuat ya, atau belum cukup kuat. Maka sebaiknya teman-teman harus berhati-hati dan berkonsultasi lebih detail tentang kasusnya kepada kuasa hukum yang dipakai. Ya. Apakah ini cukup kuat nggak untuk maju langsung ke perdata? Karena kan kita nggak tahu juga isi putusan PHI-nya yang ingkrah tadi bagaimana. Apakah harus disarankan lebih bagus lewat pidana dulu misalkan, ya? Nah, apabila misalkan ternyata ada alasan PHK yang dianggap mengada-ngada, palsu, atau ada dokumen atau ada janji perusahaan yang ternyata tidak pernah dipenuhi dan sebagainya. Dan itu berhubungan dengan kasus PHK-nya mengakibatkan si karyawan mengalami kerugian, itu biasanya larinya ke pidana dulu. Pidananya ke siapa? Pidananya biasanya yang pertama itu gugatnya adalah si yang menandatangani dokumen-dokumen tadi, ya. Kemudian baru perusahaannya. Begitu ya, Bapak Ibu yang bertanya. Terima kasih.